Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu ala nabi. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang imunisasi menggunakan metode 5W1H. Oke, langsung saja. Latar belakang. Menurut WHO, pada tahun 2017 diperkirakan 19,9 juta bayi di seluruh dunia atau sekitar 1 dari 10 anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Dalam hal ini, anak-anak melewatkan vaksinisasi yang mampu melindungi diri mereka dari berbagai penyakit seperti campak, difteri, dan tetanus. Mayoritas anak-anak yang tidak dapat imunisasi merupakan anak yang tinggal di negara yang memiliki sistem kesehatan yang kurang memadai. WHO memprediksi apabila tingkat vaksinisasi menurun, maka kasus penyakit seperti campak, difteri, dan tetanus akan meningkat. Oke, apa itu imunisasi? Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi merupakan suatu tindakan untuk memberikan kekebalan dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang. Menurut Permenkes RI tahun 2017, imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Siapa penemu imunisasi? Pada abad ke-18, dokter Inggris Edward Jenner menemukan bagaimana perempuan pemerah susu sapi terkena cacar sapi ringan, tetapi jarang mengalami cacar atau smallpox yang mematikan. Cacar adalah penyakit infeksi yang sangat menular dan menewaskan sekitar 30% penderitanya. Pada tahun 1796, Jenner melakukan percobaan pada James Phipps, 8 tahun. Dokter menyuntikkan nanah dari cacar sapi ke anak laki-laki yang tidak lama kemudian memperlihatkan gejala penyakit itu. Setelah Phipps sehat, Jenner menyuntikkan cacar kepadanya dan James tetap sehat. Cacar sapi membuatnya kebal. Di tahun 1798, hasil percobaan ini diterbitkan dan kata vaksin yang berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi tercipta. Where, di mana imunisasi dapat dilakukan. Imunisasi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan tempat praktik dokter anak atau bidan terdekat di rumah. Imunisasi yang dilakukan di posyandu, puskesmas, maupun rumah sakit tidak menjadi faktor penentu. Yang terpenting anak bisa mendapatkan vaksin udahan penyakit. Vaksin yang digunakan di puskesmas disediakan langsung oleh pemerintah. Sementara untuk vaksin tambahan seperti influenza, varicella, PCV, dan hepatitis A yang tidak disediakan langsung oleh pemerintah dapat kita dapatkan di rumah sakit atau dokter spesialis anak. Why? Kenapa harus imunisasi? Atau tujuan imunisasi? Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam kadar tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tergantung jenis penyakit yang hendak dicegah. Sejumlah vaksin cukup diberi 1 kali, tetapi ada juga yang harus diberikan beberapa kali dan diulang pada usia tertentu. Vaksin dapat diberikan dengan cara disuntik atau tetes mulut. Kapan jadwal imunisasi pada bayi? Untuk vaksin hepatitis B diberikan 3 kali. Yang pertama saat bayi baru lahir, paling lambat 12 jam setelah bayi lahir. Vaksin kedua diberikan saat memasuki bulan pertama. Kemudian yang ketiga diberikan antara bulan ketiga sampai ke-6. Untuk vaksin polio diberikan sebanyak 4 kali sebelum bayi berumur 6 bulan, yaitu pada saat lahir, usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, kemudian diberikan lagi pada saat anak berusia 18 bulan dan 5 tahun. Untuk vaksin BCG berfungsi untuk mencegah anak terkena kuman tuberkulosis yang dapat menyerang paru-paru dan selaput otak dan dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Vaksin BCG paling baik diberikan saat bayi berusia 2 bulan. Untuk vaksin DPT dapat mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Pemberian vaksin ini pertama kali dilakukan saat bayi berusia 2 bulan, kemudian diberikan lagi pada saat 3 bulan dan 4 bulan. Untuk vaksin HIV
Dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali, yaitu pada saat anak berusia 2, 3, 4 bulan. Setelah itu vaksin HIV ulang dapat diberikan 1 tahun kemudian ketika anak berusia 15 sampai 18 bulan. Untuk vaksin campak bertujuan untuk mencegah penyakit campak berat yang mengakibatkan pneumonia atau radang paru-paru. Vaksin campak diberikan 2 kali, yaitu pada saat bayi berusia 9 bulan dan 24 bulan. Bagaimana vaksin bekerja dalam tubuh? Vaksin bekerja dengan melatih sistem kekebalan untuk mengenali dan memerangi patogen, baik virus maupun bakteri. Untuk melakukannya, molekul tertentu dari patogen harus dimasukkan ke dalam tubuh guna memicu respon imun. Molekul tersebut disebut dengan antigen yang ada di semua virus dan bakteri. Dengan menyuntikkan antigen ke dalam tubuh, sistem kekebalan akan belajar mengenalinya. Sebagai pelindung tubuh, sistem kekebalan akan menyerang, memproduksi antibodi, serta mengingatnya jika suatu saat bakteri atau virus tersebut muncul kembali. Jika di kemudian hari muncul, sistem kekebalan otomatis akan mengenali antigen dan menyerang secara agresif sebelum patogen menyebar dan menyebabkan penyakit. Sekianlah dari video saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.